Pemirsa, Indonesia kembali berduka atas terjadinya gempa bumi yang berpusat di Cianjur, Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 21 November 2022. Gempa bumi yang berkekuatan 5,6 magnitudo ini berdampak besar hingga menelan banyak korban dan menghancurkan ribuan bangunan. Hingga 3 Desember 2022, sejumlah 331 orang dinyatakan meninggal dunia akibat gempa ini. Ikut donasi gak ya? Gak usah deh, biar orang lain aja yang donasi. Setelah melihat cuplikan tadi, kita diingatkan tentang pentingnya memiliki empati. Sebagai contoh, saat terjadi gempa Cianjur pada 21 November 2022 lalu, banyak anak kehilangan orang tuanya. Sebenarnya ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menyalurkan rasa empati kita kepada orang-orang. Seperti di video tadi, kita bisa memberikan donasi, serta kalau kita mampu dan tergerak, kita juga bisa menjadi relawan bagi anak-anak yang membutuhkan. Nah, saat ini kami menghadirkan Ibu Teresa sebagai narasumber kami. Ibu Teresa merupakan seorang hamba Tuhan yang melayani sebagai gembala di GBI, Alpha Omega Pare, dan LKSA. Bisa nggak kalau misalkan boleh Ibu ceritakan sedikit gimana sih Ibu dulu awal pelayanan Ibu mulai seperti apa dan pada saat itu mengapa Ibu mau melayani? Sebenarnya saya mulai pelayanan ini dari saya masih remaja sebenarnya. Waktu saya masih remaja, saya udah aktif ya di pelayanan. Jadi untuk memulai pelayanan sosial ke anak-anak itu tidak terbentuk gitu dengan seketika. Tapi memang dibentuk dari lama gitu, dibangun dari lama sekali. Dari saya muda, saya pelayanan. Ketika saya mulai masuk ke pelayanan, akhirnya saya berpikir, kok gereja itu seringkali ya tanda kutip ya, kayak egois ya, kok lebih terkungkung dengan pelayanan yang hanya bersifat seremonial dalam arti liturgi pelayanan, ibadah gitu. Emang itu yang tugasnya gereja. Dan kenapa ya tidak banyak gereja yang peduli pada pelayanan anak asuh kayak gitu? Karena saya melihat sedikit sekali contoh di kabupaten tempat saya pelayanan ini ya, itu cuma ada 3 panti asuhan dan hanya 1 gereja yang terbeban untuk itu. Dari tiga LKSA ini cuma 1 gereja tempat saya yang terbeban dengan pelayanan anak asuh. Sementara ada banyak banget anak-anak asuh di luar sana, maksudnya yang mungkin mereka kaum marginal, mungkin punya orang tua sih. Kayak anak asuh saya juga ada beberapa yang masih punya orang tua, tetapi mereka memang benar-benar di bawah garis kemiskinan gitu. Dan gereja banyak yang tidak peduli. Itu yang membuat saya akhirnya jadi tergerak, terbeban gitu. Itu yang melandasi awal pelayanan LKSA ini. Kalau boleh tahu, apakah Ibu memiliki tokoh Alkitab dari Perjanjian Baru yang bisa menjadi inspirasi bagi Ibu untuk melayani, dan juga mengapa? Saya terinspirasi dengan Rasul Paulus, karena Rasul Paulus itu menurut saya tokoh yang luar biasa hebat banget. Dia bukan orang biasa. Rasul Paulus itu salah satu tokoh Sanhedrin ya yang sangat dihormati di masanya. Dia menjadi kepercayaan pemerintah, tapi hatinya sangat terbeban untuk pelayanan. Sampai akhirnya dia menjadi tokoh inspiratif yang melayani tanpa batas kayak gitu. Bahkan dia rela sampai berdarah-darah lah kayak gitu. Jadi itu yang membuat saya kagum banget ya. Kok bisa ya ada seorang hamba Tuhan yang seharusnya dia tuh enak banget, tapi dia mau relakan hidupnya untuk melayani bahkan sama kaum-kaum marginal sekalipun. Apa sih harapan Ibu untuk pelayanan dan juga orang-orang yang sedang Ibu layani sekarang? Kalau saya sih khususnya untuk LKSA ini, saya pengen anak-anak yang kami layani itu benar-benar mereka pertama, mereka kenali diri mereka. Mereka sadar dari mana mereka berasal, dari mana mereka berangkat. Akhirnya kalau mereka menyadari dari mana mereka berasal, mereka akan sampai pada tujuan hidup. Mereka akan tahu bahwa aku ditolong dan aku juga akan berusaha menolong diriku sendiri dan aku bisa menolong orang lain. Jadi tujuan utama kami melayani khususnya untuk anak-anak terlantar seperti ini, anak-anak LKSA, kami pengen mereka menjadi orang-orang yang akhirnya juga melayani di masyarakat, bukan hanya melayani masyarakat, melayani Tuhan pastinya gitu. Ya, itu harapan terbesar saya. Dari hasil wawancara dan cuplikan video, kami sadar akan pentingnya social awareness di lingkungan masyarakat. Dan di sini juga kami belajar untuk keluar dari zona nyaman dan mulai bergerak untuk membantu orang-orang di sekitar yang membutuhkan dengan berbagai tindakan sederhana. Salah satu contohnya adalah dengan ikut berdonasi. Kalau tadi Ibu Teresa bisa membangun LKSA untuk membantu anak-anak yang membutuhkan, apa yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu sesama? Apapun jawabannya, kami harap teman-teman bisa berani dan mengambil langkah untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar ya. Thank you for watching. God bless you all.